Hai Rocky Gerung, kau menuduh berlian saya lebih tajam dari otak saya. Yang benar, berlian saya ini lebih tajam dari otak kamu. Bahkan otak saya lebih tajam dari otak kamu. Kamu menyebutkan di podcast agar hakim MK memutus berdasarkan ilmu sosiologi. Iya. Kau tahu nggak bahwa salah satu tuduhan utama dari 03 adalah bahwa Jokowi melakukan nepotisme, melanggar hukum dengan membeli suara rakyat dengan bansos. Itu kan perlu pembuktian hukum, perlu pembuktian hukum acara. Tidak bisa dengan sosiologi, harus ada bukti saksi fakta. Makanya gara-gara pendapat kamulah Mulia Lubis, lawyernya 03, hanya membawa ahli agama etika yaitu Romo sama dua psikolog. Bagaimana bisa psikolog membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tentang jual beli suara? Disitulah kelemahan kau yang utama, karena kau mencampuri yang bukan bidangmu. Kamu hanya tahu ilmu filsafat, ya. Kau mencampuri yang bukan bidangmu, Rocky Gerung. Ini bukan bidang kamu. Sekali lagi, ini bukan bidang kamu. Ilmu sosiologi tidak bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, tapi harus ada saksi fakta. Oke? Kubu Pak Anies ke MK, tujuannya minta pemilu diulang tanpa Gibran. Kubu Pak Ganjar juga ke MK, tujuannya minta pemilu diulang tanpa Pak Prabowo. Begini saudara-saudara, Ketua MK itu masih sepupu sekali dengan saya. Dan saya sudah telepon sama dia. Nantinya yang akan dikabulkan permohonannya Pak Ganjar, pemilu diulang tanpa Pak Prabowo. Gitu ya. Jadi cuma Pak Ganjar sama Pak Anies. Waduh. Untuk pemilu ulang, untuk merebutkan juara 2 dan 3. Kalau juara satunya sudah jelas Pak Prabowo. Makanya Pak Prabowo tidak boleh ikut lagi pilihan. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan, keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video menarik dari Hotman Paris, ya, pengacara kondang di negeri kita ini, yang saat ini menjadi salah satu tim pengacara paslon 02, ya, yang saat ini sedang bergulir di MK, yakni sidang permohonan sengketa hasil pemilu 2024 yang dilayangkan oleh dua paslon yang kalah, yakni paslon 01 dan paslon 03. Hotman Paris menanggapi ocehan Rocky Gerung yang beberapa waktu lalu, ya, yang dianggap telah menyerang Bung Hotman ini. Dalam komentarnya, Rocky Gerung mengatakan bahwa berlian Hotman itu lebih tajam daripada otaknya Hotman. Ya. Dan dia juga mengatakan tidak ada pengacara yang menyelesaikan persoalan hukum itu dengan argumentasi yang baik. Sekiranya begitu dia menyampaikannya, ya. Karena menurut dia semua persoalan hukum itu diselesaikan di bawah meja, under table katanya. Ya, kurang lebih begitulah pernyataan Rocky Gerung beberapa waktu lalu. Nah, terkait pernyataan tersebut, ya, Hotman langsung bereaksi dengan menyatakan bahwa berlian miliknya justru lebih tajam daripada otaknya Rocky Gerung. Tidak mau kalah, ya, Bung Hotman, ya. Bahkan Bung Hotman mengatakan otaknya dia itu lebih tajam daripada otaknya Rocky Gerung. Oke, mantap. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar netizen? Mari kita tonton kurang lebih 10 menit. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya nggak dengar pengacara yang kuat logikanya. Pengacara besar yang cincinnya 7 di sini di kalung beginian tuh. Tidak menyelesaikan perdebatan dengan argumen, tapi diselesaikan lewat transaksi under table.
amplop tukar amplop, bukan akal tukar akal. Kita nggak saksikan perdebatan di depan hakim, sehingga hakim juga tidak terpancing untuk belajar. Kalau ada perdebatan, hakim akan ikuti logiknya tuh. Di mana terjadi fallacies, di mana terjadi ad verecundiam. Ya, itu salah satu kutipan atau cuplikan komentarnya Rocky Gerung ya teman-teman ya, yang tadi dia menyebut ya pengacara yang cincinnya 7 ya. Itu yang dimaksud pasti adalah Hotman Paris Hutapea. Oke, nah bagaimanakah komentar Hotman Paris ya terkait serangan-serangan yang dilakukan oleh Rocky Gerung yang disebut itu disampaikan dalam sebuah podcast katanya Hotman Paris. Ini dia. Hai Rocky Gerung, kau menuduh berlian saya lebih tajam dari otak saya. Yang benar, berlian saya ini lebih tajam dari otak kamu. Bahkan otak saya lebih tajam dari otak kamu. Kamu menyebutkan di podcast agar hakim MK memutus berdasarkan ilmu sosiologi. Iya. Kau tahu nggak bahwa salah satu tuduhan utama dari 03 adalah bahwa Jokowi melakukan nepotisme, melanggar hukum dengan membeli suara rakyat dengan bansos. Itu kan perlu pembuktian hukum, perlu pembuktian hukum acara. Tidak bisa dengan sosiologi, harus ada bukti saksi fakta. Makanya gara-gara pendapat kamu lah, Mulia Lubis, lawyernya 03, hanya membawa ahli agama etika yaitu Romo sama 2 psikolog. Bagaimana bisa psikolog membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tentang jual beli suara? Disitulah kelemahan kau yang utama, karena kau mencampuri yang bukan bidangmu. Kamu hanya tahu ilmu filsafat, ya. Kau mencampuri yang bukan bidangmu, Rocky Gerung. Ini bukan bidang kamu. Sekali lagi, ini bukan bidang kamu. Ilmu sosiologi tidak bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, tapi harus ada saksi fakta. Oke? Ya, sangat jelas teman-teman ya komentarnya Bung Hotman ini, dan dari sini mudah-mudahan bisa membuka ya, semakin membuka pikiran kita lah ya, bahwa orang yang selama ini gembor-gembor ya di televisi yang mengatasnamakan logika, dikit-dikit orang-orang didungu-dungukan, sebetulnya justru logika dialah yang tidak logis gitu ya. Cacat logika, justru dialah yang mungkin lebih dungu daripada orang yang didungu-dungukan ya. Karena ini kan persoalan hukum, kok diselesaikan dengan pendekatan sosiologi, itu logikanya gimana gitu loh. Lah tapi terserah lah, karena banyak orang yang menganggap yang bersangkutan adalah seorang profesor kelas berat ya, padahal yang dia omongkan itu ya bisa dikatakan jauh api dari panggang. Dan berikut ini adalah video Rocky Gerung yang didatangi temannya gitu ya. Kita lihat bareng-bareng aja, nggak tahu dia ini mau ngapain. Oke, ini dia. Dan kali ini spesial karena kita di rumahnya Rokai. Nih gue diserbu nih sama mereka yang berupaya untuk menghalangi gue jadi projo. Tapi banyak ya agak seneng juga lu bilang. Lu kan ngaku lu pendiri projo nih kan? Iyalah, barisan projo di akar rumput ini agak-agak. Muni itu temen gue tuh dari soal zaman demo terus hak asasi manusia. Ideolog projo namanya Daniel Putagalang itu. Temen ngoceh-ngoceh ngaco itu. Jadi projo itu sebetulnya bukan organisasi, dia adalah hobi. Yang berupaya memparodikan politik. Dia jadi formal karena ada Pak Jokowi gitu sebetulnya. Oh ya, jadi yang anggap projo ini serius Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi menganggap projo ini penting. Padahal ya projo kan bukan sekedar kelompok diskusi, kelompok ngeyel, tapi ada basis teoritis yang kuat gitu. Tapi ini kemarin asal usul projo kan namanya Next Door. Sebuah kafe di belakang Visip UI. Tempat ini nih, kuya-kuya semacam ini nih si Ari. Next idea untuk melahirkan next leader. Dulu kita ingin supaya ada next door, next political door gitu. Tapi doornya dikunci oleh threshold 20%. Nah itu ngaconya di situ atau ngeheknya di situ. Ya teman-teman, kita dengar bersama ya. Kali ini Bung Rocky mengaku bahwa dia adalah salah satu pendiri Projo ya.
nggak tahu bener apa salah ya, terserah lah, yang tahu silakan komentar di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Dan ini sudah mulai berbeda tema ya teman-teman ya. Ini adalah tema tentang sidang MK, pendapat masyarakat terhadap sidang MK. Apakah permohonan 01 dan 03 ini diterima ataukah tidak? Nah, ini kita lihat bareng-bareng. Ini dia. Kubu Pak Anies ke MK, tujuannya minta pemilu diulang tanpa Gibran. Kubu Pak Ganjar juga ke MK, tujuannya minta pemilu diulang tanpa Pak Prabowo. Begini saudara-saudara, Ketua MK itu masih sepupu sekali dengan saya. Dan saya sudah telepon sama dia. Nantinya yang akan dikabulkan permohonannya Pak Ganjar, pemilu diulang tanpa Pak Prabowo. Gitu ya. Jadi cuma Pak Ganjar sama Pak Anies Waduh. untuk pemilu ulang, untuk merebutkan juara 2 dan 3. Kalau juara 1-nya sudah jelas Pak Prabowo. Makanya Pak Prabowo tidak boleh ikut lagi pilihan. Begitu. Ya, oke teman-teman ya. Jadi jadi kemungkinan besar menurut netizen barusannya kakek-kakek ini, MK nanti akan mengabulkan permohonan tim paslon 03 ya, bahwa akan dilakukan pemilu ulang dengan paslon itu pemilu ulang tanpa Prabowo dan Gibran begitu. Jadi hanya ada Anies dan Pak Ganjar, tetapi bukan untuk memperebutkan pemenang pertama ya, melainkan untuk memperebutkan juara kedua dan juara ketiga. Ini macam turnamen sepak bola saja. Oke, lanjut. Wih, suaranya. Batuknya agak ini stres. Wah, Gusti ampun, hati-hati. Bapak saya, aduh. Ya teman-teman, ini kalau tak ketahuan pemandu bakatnya Dewa 19 mungkin akan direkrut jadi vokalis ya, karena powernya sangat besar dan apa namanya, nadanya sangat tinggi ya, mungkin 7 oktav tadi itu. Waduh, Prabowo kalah katanya. Oke, lanjut. Ini baru tahu aku. Pakai logika, pakai akal sehat, jangan pakai dengkul. Pak Prabowo 2 kali bertanding pilpres dengan Pak Jokowi. Ya, betul. 1 kali jadi wakil Ibu Mega. Ya, 3 kali pakai berarti. logika. Ngapo sekarang kamu ngomong curang? Kalau Pak Prabowo ingin curang ya, waktu dengan Ibu Megawati bisa dia curang. Ya, betul. Waktu bertanding dengan Pak Jokowi 2 kali, bisa dia curang. Pak Prabowo banyak duit, Pak Jokowi tak katik duit. Ya. Berapa lah kekayaan Pak Jokowi kalau dibandingkan dengan kekayaan Pak Prabowo? Duit galau itu tuh, ya. Ya. Bisa nyogok. Nah, betul. Nah, ngapa kamu sekarang ngomong curang? Kan tidak masuk di akal. Kalau nak curang Pak Prabowo ya, waktu tanding dengan Pak Jokowi, segalanya bisa dibayar. Hah? Logika. Kamu uang Jakarta ngomong curang, kamu pengikutnya ikut pula ngomong curang. Tahu dah kamu? Hah? Wong Jakarta tuh yang ngomong curang tuh nak jadi menteri, ya? Nak jadi komisaris. Kamu dapat apa? Pakai logika. Dapat lontong kalau demo. Ngomong curang. Nasi bungkus. Bisa baik dia kemarin nak bayar KPU sekian miliar. Nah sekarang kamu ngomong curang. Pakai logika. Jangan pakai dengkul. Jangan galak dibodohi wong Jakarta.
Itunya dia. Baru tahu kamu kan. Kalau Pak Prabowo nak ingin curang ya, waktu tanding dengan Pak Jokowi 2 kali. Kecil ego dengan Pak Prabowo ngenjuk duit ketua KPU sekian miliar, MK sekian miliar, kecil ego. Itulah kamu galak dibodohi wong Jakarta ya. Wong tuh nak jadi komisaris, nak jadi menteri, pengikut nak ikut-ikutan pula ngomong curang. Padahal di TPS kamu ya, di TPS kamu Prabowo yang menang. Iya, betul. Salam dibodohi wong. Salam dibodohi wong. Iya, teman-teman ya. Jadi netizen barusan ada benarnya juga yang dia sampaikan ya, bahwa kalau Pak Prabowo itu ingin curang, maka sebetulnya dia bisa melakukannya itu sejak lama. Karena ya Pak Prabowo itu juga salah satu orang yang kaya di Indonesia ini. Ketika dia melawan Pak Jokowi, tentu Jokowi itu secara kekayaan kalah dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo lebih kaya begitu. Dan juga perlu diingat lagi ya teman-teman ya. Orang-orang di Jakarta yang berteriak-teriak curang itu sebetulnya karena menurut netizen barusan itu karena mereka sebetulnya menginginkan sebuah jabatan gitu. Jadi mereka itu menaikkan harga tawar mereka dengan cara berteriak-teriak seperti itu agar menjadi menteri, agar menjadi komisaris begitu. Lah, kalian orang-orang yang di desa-desa teriak-teriak curang dapat apa ya kan? Paling pol kalau ikut demo dapat nasi bungkus ya kan, dapat lontong sebiji. Oke, lanjut. Halo Pak Tua. Pak Tua, Semarangnya mana sampean? Junjunganmu kuwi ribet tenan. 24 kok pengen dilantik jadi presiden. Nah, ribet ke junjunganmu. Dang suruh mulai hai kono nang Yaman. Wong Indonesia, rakyat Indonesia ora butuh Anies. Sing dadi kowe presiden Indonesia asli pribumi. Kudu pribumi ora bakalan iso. Kono minggat ae junjunganmu kok. Si Anies ikan buntel. Dan minggat kono. Indonesia ora butuh Anies. Gawe ribet 24 kok jaluk dilantik. Ya teman-teman, saya bacakan captionnya di badan videonya ya. Semarang Jateng .2, mudah-mudahan terkabullah doa kami untuk memenangkan Pak Anies. Kun fayakun, salam perubahan. 24% ingin dilantik Oktober mendatang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Lanjut. Waduh. Suara Pak Prabowo kosong di semua daerah. Tapi menurut kubu sebelah. Kalau menurut kamu gimana? Percaya atau enggak suara Pak Prabowo dan Mas Gibran kosong di semua daerah? Komen. Mau percaya gimana? Hasil rekapitulasi KPU menyebutkan 96 juta suaranya Prabowo. Oke, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Ini tentang dugaan ya menteri-menteri yang akan direkrut oleh Prabowo ketika Prabowo menjadi presiden nanti. Dan salah satunya yang mungkin tidak akan dilirik adalah ini dia. Kita lihat bareng-bareng. Prabowo itu sepertinya masih nyelekit banget skor yang dibuat Anies. Nilai 11 dari 100. Itu kan diulang loh. Saya hampir 12 kali mendengar pernyataan Pak Prabowo Subianto diulang di event-event penting. Bagi saya, itu sepertinya cukup menyakiti dan membekas penilaian Anies 11 dari 100 itu. Itu menurut saya akan menjadi barrier yang akan membuat bahwa Anies ini sampai kapanpun rasa-rasanya itu agak sulit untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dan Gibran di masa yang akan. Ya teman-teman ya, kalimat terakhirnya adalah kemungkinan besar Anies ini akan sampai kapanpun akan sulit menjadi atau bergabung dalam koalisinya Prabowo Gibran ya. Ini sebetulnya menjawab VT-nya Mbak Ayu Mandarin ya, yang mengatakan terserah siapa yang menjadi menterinya Prabowo, cuma jangan abahan gitu. Ini sudah terjawab teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Pak Jokowi,
Presiden Jokowi pakai toilet umum. Wow, luar biasa nih, low profile sekali ya, dia dekat dengan rakyat. Nggak risih dengan toilet umum yang mungkin juga kotor ya. Saya aja kadang masih risih kalau kotor. Ini seorang presiden tidak risih dan tidak nggak ribet gitu. Luar biasa dekat dengan rakyat. Mantap Pak Jokowi. Ya, mungkin hanya Pak Jokowi teman-teman ya. Presiden di Indonesia ini yang mau menggunakan toilet umum, walaupun saya dulu pernah mendengar itu Pak Soeharto juga bahkan mandi itu menggunakan toiletnya warga ya. Dan ini diikuti oleh Pak Jokowi. Ini sangat merendah sekali Pak Jokowi. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Saya sedikit heran gitu ya sama oknum-oknum anak abah yang apa-apa dikit nyalahin pemerintah, apa-apa dikit-dikit nyalahin presiden terpilih yang bahkan belum dilantik dan belum menjabat sama sekali. Pemerintahannya belum menjabat dikritik, pemerintahannya sedang menjabat dikritik. Nih, teman-teman kaum 58% nggak ada yang mau bicara tentang ini kah? Atau semakin bangga karena rupiahnya meroket? Tuh liatin. Segitunya kah kamu muji rezim sampai nggak mau berbicara apa itu ya? Tahu? Lihat harga USD pada rupiah. 1 USD itu 16.123. Sini sih saya kasih kamu kenyataan yang lain. Beginilah jadinya kalau misalnya oknum anak abah buat postingan gak mau cari tahu dulu apakah cuma Indonesian rupiah aja yang ngalamin terhadap USD atau negara lain juga ngalamin. Nih, bandingin USD to yuan. Grafiknya sama seperti Indonesian rupiah. Naik berwarna hijau. Artinya dulunya 1 USD-nya itu hanya berapa yuan? Sekarang jadi 7,24 yuan. Nggak cuma yuan, USD to pound sterling. Tuh liatin, dulunya 0,78, sekarang jadi 0,8. Harganya naik, tapi nilai tukarnya melemah jadinya. Yang ini adalah Australian dollar. Dulunya 1 USD itu adalah 1,50 Australian dollar. Sekarang 1,54. Berarti sama seperti Indonesia, sedang naik harganya. Australian dollarnya. Ini yen. Dulunya sekitar 147, sekarang 153. Naik juga kan? Dan ini Indonesian rupiah. 1 USD sama dengan 16.117 Indonesian rupiah. Sama grafiknya juga naik seperti itu. This actually make me wonder apakah para oknum anak abah yang komentar tentang melemahnya nilai tukar Indonesian rupiah kepada United States dollar ini mengerti gitu loh. Kenapa sih nilai sebuah mata uang itu kadang-kadang bisa menguat atau melemah terhadap mata uang lainnya. Padahal yang melemah terhadap United States dollar itu nggak cuma Indonesian rupiah. Ada yuan, ada yen, ada pound sterling, ada Australian dollar, ada euro. Kenapa mereka nggak komentar masalah itu? Dan kenapa sedikit-sedikit hanya salahin pemerintah dan pemerintahan yang belum menjabat? Padahal hal ini juga terjadi di negara lain. Kenapa nggak mau lihat masalah aslinya? Kenapa nilai tukarnya itu bisa melemah? Aduh, sulit ya kalau udah sakit hati mendalam karena junjungannya nggak menang. Sampai apa-apa nggak mau lihat kenyataan, data, dan fakta. Udah deh, sulit kalau udah menjelaskan pada orang sakit hati. Semoga cepat sembuh aja. Iya, semoga cepat sembuh sakit hatinya ya teman-teman ya. Dan saya rasa juga menjelaskan apa namanya tadi kayak diagram nilai tukar dolar ya terhadap rupiah ataupun sebaliknya itu nggak bisa dijelaskan kepada anak-anak abah ya, nggak bakalan nyucuk, nggak sampailah pemikirannya ke sana karena ya dari orasi-orasi yang disampaikan oleh anak-anak abah ya terakhir kemarin itu konten yang dibikin oleh Sinergi Update itu menunjukkan bahwa abah itu menang menurut mimpi. Lagi mana gitu loh. Mau menjelaskan tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar gitu loh. Dia itu yang diomongkan itu adalah mimpi ya kan. Kalau MK itu takut kepada Allah, abah akan menang. Walaupun KPU mengumumkan Prabowo menang ya melalui hasil rekapitulasi, tetap Oktober yang dilantik adalah abah. Yakin pokoknya. Nah, sesuatu hal yang sudah diyakini itu nggak bisa dijelaskan tentang ilmu-ilmu yang semacam ini, Mbak, gitu ya. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Banyak yang bertanya, Kang, kalau misalnya Pilpres diulang dan calonnya 2 orang ini, Akang pilih mana?
To the point ya. Saya golput. Karena apa? Karena malas memilih pemimpin yang tidak menerima kekalahan, tidak menerima kenyataan, tidak mengakui bahwa ada orang lain yang lebih unggul dari dirinya. Dan satu lagi, malas kepada pendukungnya yang so pintar, so cerdas, so kaya, so agami, anggap orang lain itu bodoh, suka mengkafir-kafirkan orang, suka menjelek-jelekan orang, suka mencaci-caci orang, suka teriak-teriak membenci pemerintah, suka demo berjilid-jilid, dan banyak lagi. Sudahlah, jika terjadi 2 putaran dan calonnya hanya 2 orang tersebut, saya golput. Ya, tetapi besar kemungkinan itu tidak akan terjadi ya Bang ya. Kemungkinan Pilpres tidak akan diulang dan Prabowo Gibran juga tidak akan didiskualifikasi. Tetapi jika memang ya nanti putusan MK misalnya itu ya mengabulkan permohonan 01 dan 03, Pilpres harus diulang tanpa Prabowo dan Gibran, maka saya lebih memilih galon di belakang Anda ya. Karena itu mengandung air ya, menyehatkan bagi badan daripada memilih 2 calon yang fotonya terpampang itu. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Suasana Idul Fitri ini bisa kita manfaatkan untuk meredakan ketegangan pasca Pilpres. Nah, seharusnya begitu. Pilpres khususnya, mudah-mudahan momentumnya baik ini kan, walaupun belum final ya. Kita tunggu putusan MK, tapi apapun putusannya karena perdebatannya sudah pro dan kontra dengan segala bukti. Nanti pada saat MK membuat putusan, saya berharap kita semua terima. Ya, kita move on lah. Pak Anies, Pak Ganjar, Cak Imin dan Pak Mahfud, itu tolong didengarkan, disimak baik-baik, dirungokno. Nanti setelah MK mengeluarkan keputusan harus diterima dan move on, ya. Dan ini momen Lebaran harus dijadikan momen untuk meredakan ketegangan. Harus dijadikan momen untuk saling silaturahmi antar capres. Dan silaturahmi juga kepada presiden dan wakil presiden terpilih. Nggak usah gengsi, nggak usah izin, nggak usah malu. Siapa tahu nanti akan dikasih jabatan menteri, ya kan? Ya, jadi tolong ini untuk kepentingan bersama. Ayo loh dong. Siapa itu? Pak Anies, Cak Imin, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jangan gengsi, jangan gaya. Kalau memang kalian itu negarawan, sosok yang pantas jadi pemimpin, ayolah saling silaturahmi. Tidak usah sok-sokan, tidak usah sombong-sombongan. Karena apa? Karena kalian sudah jelas kalah. Yang menang itu Prabowo Gibran. Jadi kalian harus datang ke Prabowo Gibran. Nanti tidak dikasih jabatan nangis. Makanya bagus-bagusin Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kalau tidak dibagus-bagusin, kalian nanti tidak dapat jabatan. Mau jadi apa? Hah? Mau maju pilkada, siapa yang dukung? Iya kalau menang. Kalau kalah nanti teriak-teriak curang lagi, bikin ribet lagi, iya kan? Ya teman-teman, ini nasihat dari netizen ya, yang diawali oleh siapa tadi? Jimny Asidiki kalau nggak salah ya, itu hakim MK ya. Ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kalau tidak salah. Ya intinya seperti itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan para paslon yang bertanding pada Pilpres kemarin, terutama yang kalah, nanti apapun keputusan MK, baik mengabulkan permohonan mereka ataukah menolak, ya harus diterima secara baik-baik ya. Jangan ada lagi ya demo-demo dan lain sebagainya, walaupun demo itu tidak dilarang ya, silahkan gitu ya. Ya itu tadi teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian awal kita lihat bersama video tentang Rocky Gerung yang beberapa waktu lalu dianggap telah menyerang Hotman Paris Hutapea. Dalam komentarnya Rocky Gerung mengatakan bahwa berlian Hotman itu lebih tajam daripada otaknya Hotman ya. Dan dia juga di kesempatan yang lain dia mengatakan tidak ada pengacara yang menyelesaikan perdebatan gitu ya atau persoalan hukum itu dengan argumentasi.
melainkan semua diselesaikan melalui transaksional. Tadi seperti itu saya dengar ya, transaksional di bawah meja ya, under table. Sekiranya begitu atau kurang lebihnya begitu pernyataan Rocky Gerung beberapa waktu yang lalu. Jika keliru atau lebih atau kurang ya silakan dikoreksi teman-teman ya. Nah, terkait hal itu ya, terkait komentarnya Rocky Gerung tersebut, Hotman pun akhirnya bereaksi ya dengan menyatakan bahwa berlian miliknya lebih tajam daripada otaknya Rocky Gerung, dan otaknya Hotman juga lebih tajam daripada otaknya Rocky Gerung. Hotman juga menyebut bahwa dalam sebuah podcast ya, Rocky Gerung itu meminta hakim MK memutus hukum ya, memutus perkara sengketa hasil pemilu yang sekarang sedang bergulir itu dengan tinjauan psikologi. Menggunakan ilmu psikologi ya, aneh emang ya. Ya itu memang terkesan lucu teman-teman ya, karena persoalan hukum disuruh diselesaikan dengan tinjauan psikologi. Mungkin inilah ya alasannya kenapa pihak pemohon sengketa di MK itu lebih banyak menghadirkan saksi ahli yang tidak berhubungan dengan pemilu. Melainkan seorang ahli agama ya kan, ahli etika, ahli sosiologi ya kan, ahli moral dan lain-lain. Makanya banyak yang menganggap ya mereka hanya akhirnya dagelan gitu saat menjadi saksi ahli di sidang MK karena tidak sesuai dengan bidang ilmu yang sedang diperkarakan ya. Kemungkinan besar konsultan politik mereka mungkin saja adalah Rocky Gerung ya. Makanya mereka menghadirkan saksi itu sosiolog. Salah pilih orang mereka rupanya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.